Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Toto Soko Aurelianto Kaswadi dengan NIM 30202200241 dari kelas ADSA mau mempresentasikan tugas ADS. Langsung saja analisa solusi gerak respon pada struktur SDOV dengan redaman. Di sini diketahui eh, L-nya adalah 10 meter, W 200 kilo, saya jadikan ton menjadi 0,2 ton, gravitasinya 9,81 meter per second kuadrat, elastisitas 2,35 kali 10 pangkat 6 kilogram per meter persegi. Dimensi balok 50 kali 60 cm. Penyelesaian atau perhitungan struktur M sama dengan W per G sama dengan 0,2 kilo. Maaf, ini saya salah ketik. Seharusnya 0,2 ton dibagi 9,81 meter per second persegi dan didapatkan 0,02203 ton meter per second persegi. Inersianya sama dengan 1/12 BH pangkat 4 sama dengan 1/12 kali 0,5 kali 0,6 pangkat 4 sama dengan 0,0054 meter pangkat 4. Kekakuannya 3 EI kali L pangkat 3 sama dengan 3 kali 2,35 kali 10 pangkat 6 kali 0,0054 dibagi 10 pangkat 3. Dan didapatkan hasil adalah 38,07 ton per meter. T sama dengan 2 pi akar M per K sama dengan 2 pi akar 0,0203 ton per meter per second per 38 per 0,7 ton per meter. Dan didapatkan hasil 0,145 second. Dan di sini saya menghitung pakai Excel. Ya, setelah itu ini adalah grafik dari Excel. Dan ini adalah grafik dari MATLAB. Selanjutnya, soal yang kedua, analisis beban gempa Masjid Agung Keraton Surakarta pada struktur SDOV tanpa redaman. Di sini diketahui hanya adalah 3 meter dan W-nya adalah 3 ton. Saya rubah ke kilogram menjadi 3.000 kilogram. Dan gravitasinya 9,81 meter per second. Elastisitas 2,35 kali 10 pangkat 6 kilogram per meter. Kolom lingkaran D sama dengan 0,5 meter. Penyelesaiannya adalah M sama dengan W per G dan dimasukkan angka apa, W itu adalah 3.000 kilometer per 9,81 meter per second sama dengan 305,81 kilogram per meter per second. I sama dengan 1/64 kali Pi kali D pangkat 4 sama dengan 1/64 kali 3,14 kali 0,5 pangkat 4. Dan hasilnya adalah 0,003066 meter pangkat 4. Dan selanjutnya adalah mencari kakuan 2 dikali 12 EI per H pangkat 3 sama dengan 2 dikali 12 kali 2,35 kali 10 pangkat 6 dikali 0,003067 per 4 pangkat 3 dan didapatkan hasil 22.702,794 kilogram per meter. Itu adalah sama dengan 2 pi akar M per K sama dengan 2 pi akar 305,81 kilogram per meter per second per
2702,7948 kg per meter dan didapatkan hasilnya adalah 2.113 second. Jadi periode getar struktur tersebut adalah 2,113 second. Dan ini adalah grafik dari Excel-nya. Ada perbedaannya antara redaman dan tanpa redaman dikarenakan semakin 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 besar redaman, semakin kecil gelombangnya. Ini adalah grafik dari MATLAB. Perhitungan beban akibat gempa. Rumus yang digunakan VS sama dengan CS kali W, di mana VS adalah gaya geser seismik, CS adalah koefisien respons seismik, W adalah berat seismik efektif bangunan. Lokasi yang saya gunakan pada struktur tersebut berada di Jalan Masjid Agung nomor 1, Kauman, Kota Surakarta, Jawa Tengah, nomor 57122. Lokasi bangunan tersebut kelas situs SE, kondisi tanah lunak. Bangunan berfungsi sebagai tempat ibadah atau masjid dan mendukung segala keperluan kerajaan yang terkait dengan keagamaan dan kategori resiko IF tabel SNI dengan faktor keutamaan gempa 1,5. Dan ini adalah titik lokasi yang saya gunakan. Dan ini adalah eh, saya mendapatkan dari website itu. Dan ini adalah menghitung gaya geser seismik atau VS pada T sama pada T 2,113 second. Didapatkan suatu respon desain kurang dari 1 detik sebesar SA sama dengan 0,26054. SA yaitu respon spektra percepatan. Setelah itu menghitung koefisien respons seismik atau CS. CS sama dengan SA per R per L per IE. Diketahui R adalah 8, IE adalah 1,5. Penyelesaian CS 0,2605 per 8 per 1,5 dan didapatkan 0,0488. Setelah itu kita mencari PF, PS. PS sama dengan CS kali W 0,0488 kali 300 kilogram per meter per second dan didapatkan 14,64 kilometer per second. Jadi untuk geser seismik pada waktu 0,3734 second hasilnya adalah PS sama dengan 14,64 kilogram per meter per second. Dan ini adalah multi degree of freedom 3 dimensi. Caranya ad- satu analisis gaya statik dan dinamik struktur MDOF 3D dengan memasukkan respon spektrum gempa bumi menggunakan software ETABS. Dan di sini yang pertama adalah menentukan dimensi struktur atau MDF 3 tingkat dengan ukuran 10 kali 10 dengan tinggi 4 meter setiap lantainya. Seperti ini contohnya. Setelah itu menentukan jenis material yang digunakan dan spesifikasi struktur yang digunakan dan ukuran kolom dan balok yang saya pakai adalah 0,4 meter kali 0,4 meter dan ukuran plat lantai 0,3 meter. Ini adalah yang saya kasih tanda itu adalah ukuran balok dan kolom. Setelah itu memasukkan nilai SDS dan SD1 ke dalam aplikasi etap untuk membuat respons spektrum agar sesuai pada lokasi yang telah saya tentukan. Pada lokasi yang saya tentukan, yaitu daerah Surakarta memiliki nilai SDS 0,67 dan nilai SD1 adalah 0,63. Ini adalah SDS dan SD1 dan ini adalah grafiknya. Setelah respon spektrum dibuat dan sesuai dengan titik lokasi ditentukan, setelah itu membuat load patterns untuk statik EX dan statik EY. Ini adalah
masuk ke modify load untuk merubah dan memasukkan data seperti SS dan S1. Kemudian tentukan arah gaya terhadap sumbu X dan Y. Yang perlu diubah adalah reaksi dan nilai respon. Seperti ini adalah untuk load pattern static IX. Dan jangan lupa masukkan data SS dan S1. Nah, kalau untuk yang ini, untuk load pattern static DY. Dan jangan lupa da- input data SS dan S1-nya, yaitu menentukan load cache. Menentukannya dengan cara klik modify cache untuk mengubah load cache data. Nah, caranya adalah klik modify atau show cache. Setelah itu, kemudian klik function, setelah itu diubah menjadi Surakarta Gempa yang saya buat tadi. Setelah itu klik scale factor atau angka tersebut didapatkan setelah dihitung dengan rumus gempa, yaitu 9,81 kali 1,5 bagi 8 dan mendapatkan 1,839 seperti pada gambar di atas ini. Kemudian bisa langsung di-run untuk mengetahui hasil analisnya, yaitu dengan klik RSX atau RSY, dan jangan lupa klik SIR 22 dan hasil analis yang didapatkan sesuai dengan loadcast, sesuai dengan gambar di bawah ini. Ini adalah dari loadcast EX, dan ini adalah loadcast IY, dan ini adalah RSX. Ya, terima kasih atas presentasinya. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.